Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas TRPL 23S1. Nama saya Isna Nur Rahmah dengan NIM 230119012 dan teman saya. Saya Ulfia Wulia Alfia dengan NIM 230119021. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek UAS kami, yaitu dengan membuat web dengan tema operasi simpan pinjam. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 2 yang diampu oleh Bapak Muhtarom, SE, Eskom, Enkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk langkah pertamanya, sebelum membuat web, kita harus membuat database-nya dulu. Di sini kami akan menjelaskan database operasi yang kita butuhkan. Kami membuat 5 tabel, yaitu tabel admin, anggota, angsuran, pinjaman, serta simpanan. Untuk tabel admin, pada strukturnya, kita menggunakan ID petugas sebagai primary key dengan tipe integer dan ukuran 11, dan juga username dengan tipe origin key, dengan tipe varchar ukuran 50, serta password dengan tipe varchar. Kemudian pada tabel anggota, strukturnya kita menggunakan nick anggota sebagai primary key dengan tipe varchar ukuran 16 dan nama tipe varchar, alamat dengan tipe teks, nomor HP dengan tipe varchar, dan juga tanggal bergabung dengan tipe date. Kemudian pada tabel angsuran, untuk strukturnya ada ID angsuran yang bersifat primary key dengan tipe integer ukuran 11 dan ID pinjaman origin key dengan tipe integer juga, ukurannya juga 11, dan angsuran K tipenya integer, tanggal bayar dengan tipe date, bayar pokok dengan tipe desimal, bayar bunga, serta total bayar dengan tipe desimal. Kemudian pada tabel pinjaman, kita ada ID pinjaman dengan sebagai primary key dengan tipe integer ukurannya 11 dan nick anggota sebagai origin key dengan tipe varchar, jumlah pinjaman dengan tipe desimal, tenor dengan tipe integer, bunga dengan tipe desimal, status dengan tipe enum. Di sini ada 3 opsi, yaitu belum lunas. Ada 2 opsi, yaitu belum lunas dan juga lunas. Kemudian pada sisa pinjaman, tipenya desimal, dan created at itu tipenya timestamp. Jadi otomatis tercreate saat data tersebut diinputkan. Kemudian pada tabel simpanan, kita menggunakan ID simpanan sebagai primary key dengan tipe integer dan nick anggota sebagai origin key dengan tipe varchar, jenis simpanan dengan tipe enum yang memiliki 3 opsi, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga sukarela. Kemudian jumlah dengan tipe desimal dan juga tanggal store dengan tipe date. Kemudian untuk penjelasan kodenya, pada folder config dengan file app php, php. Nah, di sini kita mendefinisikan URL-nya sebagai localhost koperasi publik. Jadi saat kita merun websitenya, kita menggunakan URL ini. Kemudian pada database, ada folder config. Kita mendefinisikan database kita yang akan digunakan, yaitu hostname-nya localhost, username-nya root, password-nya kita kosong, dan nama database-nya operasi. Kemudian pada file root, kita di sini digunakan untuk mendefinisikan URL untuk link websitenya. Di sini ada URL untuk login dan juga URL untuk dashboard yang memiliki URL index, panduan, dan juga profil dan update profil, dan juga ada URL untuk fitur halaman anggota. Kemudian pada simpanan terdapat indeks
save, update, delete, dan juga pencarian. Dan pada URL pinjaman juga terdapat indeks untuk halaman utamanya, save untuk halaman simpan, update untuk halaman mengedit data, kemudian delete dan juga pencarian data. Dan juga ada root untuk fitur menu halaman aksur. Lalu untuk loginnya pada folder controller kita buka file out.php. Jadi pada ini out model ini sampai ini itu bagian ini controller out menggunakan out model untuk mengelola data login. Model diinisialisasi di dalam konstruk ini agar bisa digunakan di semua fungsi controller. Lalu pada fungsi index ini digunakan untuk menampilkan halaman login. Jika user sudah login di sini, maka sistem akan langsung mengarahkan ke halaman utama. Namun jika belum login, maka sistem akan tetap berada di halaman login, akan mengarah ke halaman login. Lalu ini fungsi loginnya pada bagian ini mengambil data username dan password dari form login yang telah diinput oleh user menggunakan metode POST. Nah, yang ini sistem memanggil fungsi cek login ini pada model untuk mencari data user berdasarkan username. Nah, jika username ditemukan, maka sistem melanjutkan ke proses pengecekan password. Jika password yang dimasukkan dibandingkan dengan password yang sudah di-hash di database koperasi menggunakan password verify. Jika login berhasil, jika password benar, sistem menyimpan data user ke dalam session. Jadi sudah masuk ke SQL, lalu mengarahkan user ke halaman utama. Namun jika password salah, maka sistem akan menampilkan pesan password salah yang akan mengembalikan user ke halaman login. Dan jika username tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan username tidak ditemukan dan tetap kembali ke halaman login. Lalu ini ada fungsi profil. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan profil user yang sedang login. Data user diambil berdasarkan ID petugas ini yang tersimpan di session lalu dikirimkan ke view profil. Lalu ini adalah fitur update profil. Sistem ini mengambil data username dan password baru dari form edit profil. Lalu ini digunakan untuk data yang akan diupdate disiapkan berdasarkan ID user yang sedang login. Jika password diisi, sistem akan mengenkripsi password terlebih dahulu sebelum disimpan ke database. Perubahan data lalu disimpan menggunakan fungsi save. Lalu session username akan diperbarui. Lalu setelah berhasil update, user diarahkan kembali ke halaman profil dengan pesan profil berhasil diperbarui. Lalu ini adalah untuk fitur logout, digunakan untuk menghapus seluruh session user dan mengembalikan user ke halaman login. Lalu kita akan pindah ke model. Ini kita akan membuka out model.php. Jadi pada bagian ini, kita membuat out model di folder models. Model ini mewarisi kelas model dari kode Igniter supaya bisa pakai fitur query database bawaan seperti where, first, find, dan save. Lalu ini, dari sini menjelaskan bahwa model ini terhubung ke tabel database bernama admin. Jadi semua operasi seperti ambil data atau update data akan diarahkan ke tabel tersebut. Kalau yang ini, kita menentukan primary key dari tabel admin, yaitu ID petugas.
Ini penting supaya fungsi bawaan seperti find dan save tahu di mana data mana yang harus diambil atau diupdate. Bagian ini untuk keamanan, artinya hanya kolom username dan password yang boleh diubah lewat model. Kalau ada field lain seperti level atau status tidak akan ikut terupdate walaupun dikirim dari form. Pada fungsi cek login digunakan untuk mencari admin berdasarkan username. Ini artinya kita filter data sesuai username yang diinput. Lalu first artinya ambil satu data pertama yang ditemukan. Lalu kita akan pindah ke view. Kita akan ke halaman login.php. Ini struktur HTML-nya dengan doctype. Lalu ini sebagai meta char set, teks tampil normal, viewport, supaya tampilan responsif di semua ukur layar. Lalu ini ada judul halamannya, yaitu login admin, operasi digital. Lalu ini kita import bootstrap, icon, dan font ini menggunakan Google Font untuk mempercepat pembuatan tampilan. Lalu kita ini ada CSS untuk body, untuk badannya. Lalu kita akan ke kelas login card. Bagian ini merupakan kontainer utama yang berbentuk card yang menampung seluruh komponen login. Lalu ini merupakan header, menampilkan ikon keamanan, judul login admin, dan deskripsi singkat untuk user. Nih, masukkan kredensial Anda untuk akses panel. Lalu ini menampilkan pesan error login. Bagian ini digunakan untuk menampilkan pesan error. Pesan diambil dari flash data session yang dikirim oleh controller saat login gagal. Lalu ini untuk form login dikirim menggunakan metode post ke fungsi login pada controller alt yang tadi sudah dijelaskan. Lalu ini untuk menginput username, untuk memasukkan username admin. Sedangkan yang bagian ini untuk menginput password dengan tipe password agar karakter tidak terlihat saat diketik, jadi tersembunyi. Lalu ini adalah untuk tombol loginnya, ada deskripsinya masuk sekarang. Lalu ini untuk footer. Bagian footer menampilkan identitas aplikasi dan tahun pembuatan sistem. Lalu script ini adalah untuk import JavaScript Bootstrap, digunakan agar komponen Bootstrap seperti alert dan animasi berjalan dengan baik. Lalu untuk webnya, kita akan ke webnya seperti ini. Kita akan memasukkan admin, lalu untuk password akan dimasukkan. Untuk tombol loginnya, kita akan masuk sekarang. Sudah login ya. Ini sudah berhasil untuk login sebagai admin koperasi. Kemudian untuk fitur dashboard pada folder controller, ini awalnya memanggil statistik model dari folder modelnya dulu. Kemudian untuk fungsi indeksnya ini digunakan untuk menampilkan halaman dashboard utama dan mengambil datanya seperti total anggota, total simpanan, serta total pinjaman. Kemudian data tersebut ditampilkan pada view dashboard. Kemudian untuk fungsi panduan, ini berfungsi untuk menampilkan halaman panduan yang berisi panduan penggunaan web untuk bagi admin dengan title panduan admin. Kemudian pada folder model, ini fungsi getTotal anggota berfungsi untuk menjumlahkan baris pada tabel anggotanya. Kemudian pada fungsi getTotal simpan, ini
menjumlahkan nilai pada kolom jumlah pada database data simpanan. Dan ketika nilai yang dijumlahkan tersebut kosong, maka akan menampilkan nilai 0 supaya tidak terjadi error. Begitu juga pada fungsi get total pinjaman, menjumlahkan kolom jumlah pinjaman pada tabel pinjaman, dan juga memberikan nilai 0 jika datanya masih kosong. Kemudian untuk view-nya, view dashboard, ini pertama-tama melakukan pemanggilan pada folder layout untuk header dan juga navigasi. Ini merupakan stylenya, dan juga melakukan pemanggilan untuk sidebar serta hero. Ini membuat cards yang terdiri dari 3 label, seperti label total anggota aktif, total kas simpanan, serta total pinjaman. For each ini digunakan untuk melakukan perulangan data array cards dan disimpan pada variabel C untuk menampilkan datanya pada halaman dashboard. Kemudian melakukan pemanggilan lagi untuk CTA serta footernya. Kemudian untuk tampilan webnya seperti ini, halaman dashboardnya. Ini ada header, navigasi, hero, yang berisi tombol input angsuran, dan juga 3 cards, total anggota aktif, total kesimpanan, dan serta total pinjaman, dan footernya. Lalu untuk anggota, kita ke controllers, anggota controller.php. Jadi ini untuk memanggil model, ini anggota model. Ini adalah identitas controller. Lalu ini bagian ini digunakan untuk menampilkan data anggota ini. Lalu ini untuk fungsi menambah data, yaitu NIK anggota, nama, alamat, nomor HP, dan tanggal bergabung. Lalu jika sudah data berhasil ditambah, lalu ini digunakan untuk mengupdate data anggota. Jika sudah diupdate, maka data berhasil diperbarui. Lalu untuk bagian ini untuk menghapus data. Jika sukses, maka akan muncul pesan data berhasil dihapus. Lalu ini adalah bagian pencarian menggunakan keyword yang sudah dimasukkan untuk mencari data anggotanya. Lalu ini mencarinya menggunakan for each. Berdasarkan ini adalah tombol untuk edit, dan ini adalah bagian untuk tombol hapus data anggotanya. Lalu kita akan ke bagian model. Kita ke anggota model. Jadi ini bagian ini mendefinisikan anggota model di folder model. Lalu untuk bagian ini sebagai konfigurasi tabel dan primary key-nya, yaitu NIK anggota. Lalu ini untuk pengaturan primary key tidak auto increment, yaitu NIK anggota tidak dibuat otomatis oleh database. Lalu allowed fields itu merupakan field yang diizinkan untuk diinput atau diedit. Ini yang boleh diedit adalah NIK anggota, nama, alamat, nomor HP, dan tanggal bergabung. Lalu ini adalah fitur pencarian anggota. Mencarinya menggunakan nama, alamat, dan NIK anggota. Lalu kita akan ke view. Kita akan ke anggota.php. Nah, di sini ada memanggil layout header dan navigasi, juga memanggil sidebar. Lalu ini adalah judul halaman, yaitu data anggota, dan pesan sukses jika berhasil masuk. Lalu di sini ada untuk pencarian anggota, cari anggota di sini, dan tombol nambah anggota. Bagian ini terdapat tabel data anggota yang berisi nomor,
NIK, nama, alamat, nomor HP, tanggal bergabung, dan aksi. Itu adalah daftar tabelnya nanti. Ini dipanggil dari controller data-datanya menggunakan for each ini ya, manggil NIK, nama, alamat, nomor HP, dan tanggal bergabung. Di sini juga terdapat tombol edit dan tombol hapus. Jika mau menghapus, nanti akan keluar pesan apakah Anda yakin untuk konfirmasi. Jika berhasil, nanti akan data kosong. Lalu ini adalah untuk menambah anggota baru. Ini kita bisa mengisi datanya sesuai labelnya, yaitu NIK anggota, nama lengkap, alamat, nomor HP, dan tanggal bergabung. Lalu jika sudah, maka bisa memencet tombol simpan anggota. Lalu ini untuk edit data anggota. Kita bisa mengedit ini, dan jika sudah, akan ada tombol update data. Lalu bagian ini adalah pencarian. Bagian ini membuat pencarian berjalan tanpa reload halaman. Dan ini untuk mengisi edit otomatisnya di sini. Seksi ini untuk mengisi form edit otomatis. Saat tombol edit diklik, data anggota diambil dari atribut data. Kemudian data tersebut dimasukkan ke input pada modal edit. Dan di bagian bawah sini terdapat layout untuk CTA dan footer. Lalu ini adalah webnya anggota. Ini adalah data anggotanya. Terdapat NIK, nama, alamat, nomor HP, tanggal bergabung, dan aksi. Di dalam aksi ini terdapat tombol edit dan hapus. Ini ada untuk pencarian anggotanya. Kita coba dengan NIK, tidak 12, tidak ditemukan datanya. Lalu kita coba dengan NIK 16, bukan 1. Coba kita edit. Ini dapat mengedit di sini. Ganti menjadi 15. Dan update datanya. Data berhasil diperbarui, sudah diperbarui menjadi 15. Itu bisa menambah anggota. NIK NIK-nya bisa ini. Lalu nambah nama lengkap, nambah alamatnya, nomor HP, dan tanggal bergabungnya. Bisa diedit di sini. Kita menggunakan tanggal hari ini. Lalu menyimpan anggota. Sudah tertambah ini datanya. Bisa kita hapus. Ya, datanya sudah terhapus sekarang. Kemudian untuk fitur simpanan pada folder controller ini konstruk digunakan untuk menginisialisasi simpanan model agar dapat digunakan oleh seluruh metode dalam controller. Kemudian untuk fungsi indeks berfungsi untuk menampilkan halaman data simpanan seperti data pada tabel simpanan dan juga anggota listnya, dan menampilkan data tersebut pada halaman simpanan. Kemudian untuk fungsi save, ini digunakan untuk menyimpan data simpanan baru. Data ini diambil dari input form post, kemudian disimpan ke tabel simpanan. Setelah berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman simpanan dengan pesan sukses. Pada fungsi update, ini digunakan untuk memperbarui data simpanan berdasarkan ID simpanan. Data baru diambil dari form edit, lalu diupdate ke database. Setelah proses selesai, sistem akan mengarahkan kembali ke halaman simpanan. Pada fungsi delete, untuk menghapus data simpanan berdasarkan ID yang dipilih. Setelah data dihapus, pengguna dikembalikan ke halaman simpanan dengan notifikasi sukses. Untuk fungsi search, yaitu berfungsi untuk melakukan pencarian data simpanan secara real-time. Fungsi ini mengambil keyword dari input pencarian dan mengambil data simpanan yang sesuai dari model, kemudian menampilkan hasil pencarian dalam bentuk baris seperti ini. Dan jika data tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Kemudian pada folder modelnya,
pada tabel yang bernama simpanan dengan primary key adi simpanan untuk allowed files-nya yang bisa diubah yaitu unik anggota, jenis simpanan, jumlah, serta tanggal store. Dan untuk fungsi get simpanan anggota, ini mengambil data simpanan. Dan untuk fungsi get simpanan with anggota, ini berfungsi untuk mengambil data simpanan beserta nama anggota. Fungsi ini menggabungkan tabel simpanan dan juga anggota dengan menggunakan join, serta menampilkan nama anggota dari tabel anggota. Jika keyword ini diisi, maka akan melakukan pencarian berdasarkan nama ataupun nick anggota. Dan kemudian data tersebut ditampilkan berdasarkan ID simpanan terbaru. Kemudian untuk folder review-nya, di sini melakukan pemanggilan pada folder layout untuk header dan juga navigasi serta sidebar-nya dengan header judulnya data simpanan anggota. Dan ini terdapat form inputan untuk mencari nama anggota maupun nick dari anggota tersebut. Dan juga terdapat tombol tambah simpanan untuk melakukan simpanan. dan juga terdapat tombol tambah simpanan untuk melakukan penambahan data simpanan. Dan untuk session get fresh data ini berfungsi untuk menampilkan notifikasi sukses setelah proses tambah, edit, maupun hapus data berhasil dilakukan. Kemudian ini adalah kolom pada tabel dalam halaman simpanan yang isinya ID simpanan, nick anggota, nama anggota, jenis, jumlah, tanggal setor, serta aksi. Dalam forest ini, untuk menampilkan data simpanan yang dikirim dari controller dalam bentuk tabel, seperti ID simpanan, nick anggota, nama, jenis simpan, jumlah, dan juga tanggal store. Untuk ID simpanan strpad ini diberi tambahan kata SMA untuk membedakan bahwa ini adalah ID simpanannya. Ini juga terdapat tombol edit, aksi edit, dan juga hapus. Ini adalah model untuk menambahkan data simpanan, form tambah simpanan dengan metode post. Dalam form ini, si admin memilih nama anggotanya, nick-nya, kemudian memilih jenis simpanannya, apakah itu simpanan pokok, wajib, maupun sukarela, dan menginputkan jumlah simpanannya berapa, serta tanggal store hari itu berapa, dan juga terdapat tombol simpan data simpanan. Kemudian pada model edit simpanan, ini merupakan form edit simpanan dengan metode post juga. Di sini si admin memilih mengganti data nama anggotanya, jenis simpanan, dan jumlah serta tanggal store. Kemudian juga terdapat tombol simpan perubahan. Pada script ini, fetch, simpanan search. Simpanan, ini. Pada script web search ini simpanan search digunakan untuk menampilkan hasil pencarian tanpa reload halaman. Untuk logika model editnya digunakan untuk mengisi otomatis data ke dalam form edit saat tombol edit ditekan. Kemudian di bagian bawahnya memanggil folder
layout CTA, dan juga footer. Untuk tampilan webnya, pada menu simpanan, ini terdapat kolom pencarian. Di sini kita bisa mencari berdasarkan nama anggota, misalnya coba 4, dan coba untuk melakukan edit data. Nama anggotanya diganti menjadi coba 2, simpan perubahan. Data sudah berhasil terupdate. Kemudian untuk menambahkan anggota, kita coba untuk menambahkan anggota coba 1 dengan jenis simpanan wajib dan jumlahnya 500.000. Simpan data. Data berhasil terinputkan dan juga kita coba untuk menghapus. Oke, data berhasil dihapus. Lalu ini adalah controller untuk pinjaman. Jadi bagian ini adalah controllernya memanggil 2 model, yaitu pinjaman model dan anggota model. Lalu bagian ini menampilkan halaman pinjaman. Data pinjaman diambil menggunakan get all pinjaman, agar bisa menampilkan pinjaman serta informasi anggota. Lalu anggota list dipakai untuk mengisi pilihan anggota pada form tambah pinjaman. Bagian ini untuk menambah pinjaman baru. Sistem mengambil jumlah pinjaman, tenor, dan bunga dari form. Lalu sistem menghitung total bunga berdasarkan persen bunga dan lama tenor. Lalu data tersebut disimpan ke database. Jika sudah berhasil, maka akan muncul pesannya. Lalu bagian ini untuk edit data pinjaman. Nanti akan dicek dulu apakah ID pinjamannya ada. Kalau tidak ada, maka update dibatalkan. Jika status dipilih lunas, maka sisa pinjaman otomatis menjadi 0. Jika belum lunas, maka sisa pinjaman mengikuti input. Lalu ini adalah bagian untuk menghapus data pinjaman. Jika data berhasil dihapus, maka akan muncul pesan data dihapus. Ini adalah bagian pencarian menggunakan keyword yang telah dimasukkan. Jika data tidak ditemukan, maka akan muncul pesannya. Dan ini adalah output hasil pencarian. Ini terdapat tombol aksinya. Ini ada tombol hapus di sini. Lalu kita ke model di pinjaman model.php. Jadi ini model ini terhubung ke tabel pinjaman, primary key-nya ID pinjaman, lalu fields yang diperbolehkan untuk diedit adalah NIK anggota, jumlah pinjaman, tenor, bunga, status, dan sisa pinjaman. Bagian ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pinjaman menggunakan join dengan tabel anggota supaya nama anggota ikut tampil di data anggota data pinjaman. Lalu bagian ini digunakan untuk mencari data pinjaman. Pencarian bisa berdasarkan nama anggota atau berdasarkan ID pinjaman. Lalu kita akan ke bagian view yang ini pinjaman.php. Ini di sini ada layout header dan navigasi, juga ada layout untuk sidebar. Lalu ini adalah judul halamannya, data pinjam anggota, dan juga terdapat tombol tambah pinjaman. Jadi kalau mau menambah pinjaman, pencet tombol yang ini. Lalu ini bagian ini adalah notifikasi sukses. Jika tambah pinjamannya sukses. Lalu ini adalah tabelnya yang berisi ID pinjaman, NIK anggota, nama anggota, jumlah pinjaman, tenor, sisa pinjaman, status, dan aksi. Ini adalah tabelnya seperti ini. Dan ini ada tombolnya. Kalau
mau menghapus data, kan terdapat pesan notifikasi hapus data pinjaman ini untuk mengkonfirmasi. Lalu ini jika belum ada data pinjaman akan keluar hasilnya ini. Lalu ini adalah formulir tambah pinjaman. Nanti dapat memilih anggota sesuai NIK anggota, jumlah pinjaman, tenor per bulan, dan bunga. Lalu jika sudah dapat mencet tombol simpan pinjaman. Lalu ini formulir untuk edit data pinjaman. Jadi kita bisa mengedit bagian NIK anggota hanya dibaca, mengganti nama anggota, jumlah pinjaman, tenor, bunga, dan sisa pinjaman juga statusnya, yaitu dapat dipilih belum lunas atau lunas. Lalu dapat dipencet simpan perubahan. Lalu bagian ini membuat pencarian berjalan secara real time tanpa reload. Ini adalah fungsi untuk hitung sisa pinjaman secara otomatis. Ini untuk logika modal editnya seperti ini. Lalu ini untuk otomatisasi event listener untuk perubahan data. Dan yang terakhir di bawahnya ini ada layout untuk CTA dan footer. Seperti ini, data pinjaman anggotanya dapat dilihat. Ada ID pinjaman, NIK anggota, nama anggota, jumlah pinjaman, tenor, sisa pinjaman, status, dan aksi. Kita coba tambah pinjaman. Kita coba pinjam 1 juta. Kita pilih tenornya 12 bulan dan bunganya 2%. Kita coba kasih 1 bulan. Kan, perubahan. Dapat dilihat ini. Ini dapat dilihat sudah masuk dan dapat diedit di sini. Pinjamannya sudah termasuk bunganya dan statusnya ini dapat diganti ke lunas. Simpan perubahan sudah masuk menjadi lunas dan dapat dihapus. Data sudah berhasil dihapus ya. Untuk folder controller file angsurannya, pada function construct ini digunakan untuk menginisialisasi angsuran model agar dapat digunakan di seluruh metode controller. Kemudian pada index, ini untuk mengambil riwayat seluruh pembayaran angsuran dan juga peminjaman yang masih aktif. Kemudian pada function save, ini digunakan untuk menyimpan data pembayaran angsuran yang baru dan mengambil data dari form input dengan metode post, menghitung total bayar di model, dan juga menampilkan notifikasi sukses atau gagal menggunakan flash message. Kemudian pada function delete, untuk menghapus data angsuran berdasarkan ID anggota, menggunakan fungsi hapus angsuran di model, dan juga untuk menampilkan pesan sukses atau gagal setelah proses penghapusan. Untuk function search, ini berfungsi untuk pencarian data angsuran secara real time dengan mengambil keyword dari input pencarian yang dimasukkan oleh si admin dan juga memanggil fungsi search angsuran pada model. Jika data ditemukan, maka perulangan for each format data seperti tanggal, rupiah, ID untuk menghasilkan baris secara dinamis. Jika tidak ada, maka akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Kemudian pada model angsuran, ini merupakan tabel angsuran dan juga yang memiliki primary key ID angsuran dan tabel yang bisa di-input maupun di-update, yaitu ID pinjam, angsuran keberapa, tanggal bayar, bayar pokok, bayar bunga, serta total bayar. Kemudian ini merupakan fungsi get riwayat angsuran
yang digunakan untuk mengelola data angsuran pinjaman anggota koperasi, termasuk menampilkan data pencarian, penyimpanan pembayaran, serta pembatalan angsuran dengan pembaruan otomatis pada tabel pinjaman. Untuk get pinjaman aktif, ini digunakan untuk menampilkan seluruh riwayat pembayaran angsuran dan menggabungkan tabel angsuran, pinjaman, serta anggota. Kemudian data yang ditampilkan diurutkan dari data terbarunya. Kemudian untuk search angsuran, tes angsuran ini digunakan untuk pencarian angsuran berdasarkan nama anggota dan juga ID pinjaman, menggunakan grup start agar kondisi lag lebih akurat. Pada fungsi proses bayar, ini melakukan penyimpanan data angsuran yang baru dan juga mengurangi sisa pinjaman berdasarkan bayar pokok. Mengubah status pinjaman menjadi lunas jika sisa pinjamannya sudah nol dan menggunakan database transaction untuk menjaga konsistensi datanya. Untuk fungsi hapus angsuran, ini untuk menghapus data angsuran dan juga mengembalikan nilai bayar pokok ke sisa pinjaman dan menggunakan transaction agar proses aman. Untuk view-nya, bagian angsuran, ini memanggil layout header dan juga navigasi serta sidebar. Setelah itu, ya, judul halaman angsurannya ini tertulis data angsuran anggota dan juga terdapat tabel bayar angsuran. Kemudian ini merupakan efisien untuk mengirimkan pesan sukses jika proses edit maupun tambah angsurannya berhasil. Ini merupakan tabel pada tabel halaman angsuran. Dan ini untuk model tambah angsuran form bayar angsurannya. Terdapat inputan pilih pinjam aktif, pilih pinjaman yang berisi ID pinjaman, jumlah pinjam, dan juga angsuran keberapa, tenornya berapa. Ini script untuk menghitung otomatis pinjamannya, dan juga mengambil data dari atribut data di dropdown. Ini set nilai ke inputan form seperti inputan pokoknya, bunga, dan juga angsuran ke berapanya. Ini untuk menampilkan di halaman, ya kan? Ulangi tak? Kemudian ini untuk jika ini merupakan set pencarian data anggota berdasarkan nama anggotanya dari tabel diperbarui tanpa reload halaman. Untuk ini memanggil CTA dan juga footer di bagian bawah web. Kemudian untuk tampilan websitenya, pada menu angsuran, terdapat judul data angsuran anggota dan juga inputan untuk mencari nama anggota yang akan melakukan bayar angsuran dan juga tombol bayar angsuran serta tabelnya. Bisa kita cari untuk nama anggotanya, coba 4.
muncul nama anggota yang dicari tadi. Kemudian kita misal mau bayar angsuran yang ke coba satu. Ini terdapat informasi ia baru melakukan angsuran ke satu dari total tenornya satu dan juga tanggal bayarnya. Dan ini merupakan tanggal bayar pokoknya dan juga bayar bunga yang dihitung otomatis oleh sistemnya. Tentang pembayaran, jadi coba satu sudah masuk angsurannya dan pesan pembayaran berhasil disimpan. Coba untuk menghapus satu data, pesan data berhasil dihapus. Lalu kita akan ke panduan.php. Sini terdapat layout header, navigasi, dan sidebar. Lalu di dalam kontainer ini ada judulnya panduan penggunaan sistem, yaitu instruksi lengkap operasional koperasi sistem pinjam, koperasi simpan pinjam. Lalu di sini bagian ini menggunakan komponen akordeon dari Bootstrap. Akordeon dipilih agar panduan bisa dibagi ke beberapa topik dan mudah dibuka tutup sesuai kebutuhan pengguna. Lalu panduan pertama ada alur keanggotaan. Bagian ini menjelaskan alur keanggotaan koperasi. Panduan berisi informasi pendaftaran anggota dan penyesuaian data seperti nama dan alamat sesuai KTP. Lalu panduan kedua yaitu manajemen simpanan. Bagian ini menjelaskan jenis simpanan anggota yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Lalu panduan yang ketiga yaitu prosedur pinjaman kredit. Bagian ini menjelaskan prosedur pengajuan pinjaman mulai dari input jumlah pinjaman, tenor, dan bunga hingga proses penghitungan otomatis. Nih. Lalu panduan yang keempat, manajemen angsuran pembayaran. Bagian ini menjelaskan cara mengelola pembayaran angsuran. Admin diminta memilih nama atau ID peminjaman lalu mengisi tanggal pembayaran sesuai transaksi yang diterima. Lalu kita lihat sini di CTA-nya panduan pengguna. Yang pertama terdapat alur keanggotaan, yang kedua manajemen simpanan, ketiga prosedur peminjaman kredit, lalu yang keempat manajemen angsuran pembayaran. Lalu selanjutnya kita ke profil.php. Di sini ada layout navigasi, juga sidebar. Lalu di sini adalah konten utama profilnya. Begini ini adalah area konten utama untuk halaman profil. Kontainer dipakai supaya tampilan rapi dan posisinya berada di tengah. Lalu ini adalah notifikasi sukses. Sini adalah bagian card dari profil adminnya. Lalu bagian ini ada gambar profil admin yang diambil dari folder aset. Lalu ada indikator bulat warna hijau di pojok untuk menandakan status aktif. Lalu ini untuk bagian username-nya, nama admin dapat diisi. Tapi role-nya tetap sama sebagai administrator sistem. Lalu bagian ini adalah form untuk memperbarui profil. Data dikirim ke root profil update menggunakan metode post. Ini kalau mau ganti username. Dan ini kalau mau ganti password. Lalu perubahan tersebut dapat disimpan dengan memencet tombol simpan perubahan. Lalu bagian paling bawah terdapat GTM. Lalu profilnya ini dapat dilihat di sini.
dapat foto profil, username, row, indikatornya menandakan aktif, ini dapat simpan properti. Kita edit di sini. Profil berhasil diperbarui. Kemudian untuk layoutnya pada CTI, ini merupakan bagian CSS-nya. Dan ini untuk animasi CTA-nya. Ini ada judul, pusat bantuan, dan subjudulnya buka bantuan untuk mengoperasikan web atau kirim pertanyaan ke teknisi IT. Ini pada icon panduan, ketika si admin mengeklik icon tersebut maka akan mengarah ke halaman panduan untuk admin, dan ketika admin klik icon WhatsApp yang tertera nomornya ini maka sistem akan menampilkan ke halaman WhatsApp. Kemudian untuk footer ini ada style CSS-nya. Ini ada judul koperasi dan juga sistem manajemen koperasi simpan pinjam modern yang membantu mengelola data anggota simpanan pinjaman angsuran dengan mudah dan efisien. Kemudian terdapat informasi sosial medianya seperti Facebook, Instagram, dan juga Gmail. Ini ada informasi layanan, ada 4 menu, yaitu pola anggota, transaksi simpanan, proses pinjam, serta proses angsuran. Serta juga ada informasi lokasi di Jalan Mawar, nomor 123, Kota Surakarta, dan informasi mengenai jam buka mengenai koperasi tersebut, serta harinya. Kemudian ini ada hak cipta dengan nama koperasi simpan pinjam yang semua hak dilindungi. Kemudian pada header ini merupakan style CSS-nya, dan ini ada icon untuk header-nya yang berada pada folder aset ini, memiliki judul koperasi simpan pinjam dan ini untuk menunjukkan nama dari penggunanya, yaitu admin koperasi. Ini untuk mengarah ke halaman profil, dan juga ada tombol logout. Kemudian pada bagian hero, ini merupakan style CSS dan dengan judul pola data koperasi, dan subjudulnya solusi manajemen modern untuk efisiensi administrasi simpan pinjam anggota dalam satu platform. Dalam hero terdapat tombol input angsuran, dan foto yang berada dalam folder aset. Untuk navigasinya, ini merupakan tombol yang mengarah ke halaman dashboard. Ini tombol untuk halaman anggota, dan ada drop-down services yang berisi simpanan, pinjaman, dan juga angsuran. Untuk sidebar, ini style CSS-nya. Dalam sidebar ada menu dashboard, data anggota yang akan mengarah ke root anggota, dan juga menu services drop-down yang di dalamnya berisi simpanan, pinjaman, dan juga angsuran. Ini merupakan script untuk garis 3 sidebar untuk menampilkan sidebar dan juga menyembunyikan sidebar. Langsung saja untuk tampilan di websitenya. Ini merupakan navbar kami,
ada icon koperasi, header. Ini merupakan header kami yang terdapat icon koperasi dengan judul koperasi simpan pinjam dan juga informasi mengenai pengguna dari web ini. Kemudian ini ada navigasi, ada 3 tombol, dashboard, data anggota, services yang ada 3 opsi, simpanan, pinjaman, dan juga angsuran. Kemudian di sini ada dashboard yang berisi 3 menu juga, ada dashboard, data anggota, simpanan, pinjaman, dan juga angsuran. Dan di sini bisa menampilkan si debarnya. Kemudian untuk footer ini terdapat deskripsi mengenai koperasi webnya dan juga alamat sosial medianya. Dan ini untuk layanan, pola anggota, transaksi simpanan, proses pinjaman, dan juga proses angsuran. Untuk lokasinya, keterangan mengenai tempat koperasi tersebut terletak dan juga hari dan juga tanggal mengenai jam operasional koperasi tersebut. Kemudian ini ada informasi mengenai hak cipta, dan pada CDA ini ada icon buku untuk mengarah ke halaman panduan dan juga icon WhatsApp untuk mengirimkan saran ataupun pertanyaan ke teknisi IT. Terus ya. Oke, penutup Kak. Saya penutupnya ini ketentuannya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.